Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rizky Febriansyah di channel Art Media. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial kembali mengenai vektor atau pixel. Nah, karena di sini saya membuatnya dengan Adobe Photoshop, maka ini dinamakan pixel ya. Oke, di video kali ini akan saya bagi dalam beberapa part kembali, dan part pertama yang akan saya buat adalah bagian mata. Oke, baik teman-teman, sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Oke, tanpa panjang lebar, tonton sampai akhir video. Happy watching and enjoy. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyediakan model fotonya ya, yang kita ingin jadikan pixel. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita ke menu image, kemudian image size, dan kita ubah resolusinya menjadi 300. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita masuk ke part yang pertama ya, kita membuat bagian mata. Di sini saya menggunakan pen tool untuk men-tracingnya ya, dengan mode shape dan setting ke new layer terlebih dahulu. Oke, lanjut kita buat grupnya terlebih dahulu dan kita beri nama mata. Kemudian buat backgroundnya dengan solid color, kita ambil warna putih, kemudian taruh layer backgroundnya di paling bawah. Oke, langsung saja kita trace bagian matanya. Di sini kita membuat line artnya terlebih dahulu ya. Kita buat bagian pinggiran matanya. Oke, turunkan opacity-nya saat men-tracing ya, supaya mempermudah kalian dalam men-tracing bagian-bagian tersebut, seperti itu. Oke, untuk warna yang sama kita pakai setting combine shape ya, supaya untuk memperirit layer seperti itu. Jadi apabila kita pakai combine shape, kita buat point pen tool lagi itu tidak ya, tetap di shape layer itu saja seperti itu. Jadi tidak buat layer baru lagi itu. Oke, kita buat bagian bulu matanya sekarang. Oke, kita percepat saja ya di bagian tracingnya. Oke, lanjut kita tracing line art mata yang sebelahnya ya. Oke, lanjut kita buat bulu matanya lagi. Saya percepat saja ya. Oke, setelah selesai bikin kedua line art matanya, kita taikan opacity-nya lagi untuk melihat previewnya seperti itu.
Nah, lanjut kemudian kita buat bagian alis matanya ya. Di sini kita masih dengan memakai settingan combine shape ya. Jadi masih dalam satu layer saja seperti itu. Oke, kita buat yang sebelahnya, alis sebelahnya ya. Oke, baik, setelah selesai kita naikkan saja opacity-nya. Kemudian kita setting ke new layer ya, kita buat layer baru seperti itu. Kemudian kita trace langsung bagian matanya. Kita ikuti pola line art yang tadi sudah kita buat ya, dan kita taruh layernya di bawah layer line art tadi. Oke, kemudian kita beri warna. Saya di sini memakai insting ya, tidak memakai palet, jadi saya beri warna yang sesuai, yang cocok sama saya saja. Dan apabila kalian memiliki palet mata ya, tidak apa-apa, bisa dipakai dan ikuti video ini seperti itu. Nah, karena warna yang sebelah matanya itu sama, kita pakai settingan combine shape lagi seperti itu, dan kita turunkan opacity-nya menjadi 0% karena kita akan membuat bola matanya ya. Kita buat bola matanya memakai ellipse tool. Nah, untuk membuat bulatan sempurna, kita tahan shift kemudian drag ellipse toolnya ya. Nah, untuk transform, untuk menyesuaikan ukuran, kita tekan Ctrl T terlebih dahulu. Nah, untuk menyesuaikan ukuran elipsnya juga harus ini ya, harus tahan shift gitu supaya tetap menjadi bulat yang sempurna. Nah, untuk membuat bola mata yang sebelahnya, kita pakai settingan combine shape lagi ya. Kemudian sesuaikan ukurannya sama seperti tadi yang pertama. Oke, lanjut, langsung kita beri warna bola matanya. Nah, di layarnya kita create clipping mesh. Di layar bola matanya kita create clipping mesh ke dasar matanya seperti itu. Kemudian kita turunkan opacity-nya terlebih dahulu karena di sini kita akan membuat warna gelap ya di bagian dalam matanya. Oke, langsung saja kita buat.
perhatikan layernya ya. Di sini kita sudah masuk ke layer create clipping mesh ke layer dasar. Oke, kita atur warnanya. Oke. Kita turunkan opacity-nya kembali. Nah, di sini saya biasanya menggunakan garis bantu seleksi ya untuk mempermudah kita dalam men-tracing shape berikutnya seperti itu. Atau warna berikutnya. Dengan cara Ctrl plus klik layer. Dan kemudian untuk menghilangkannya dengan cara tekan Ctrl D. Nah, di sini kita buat warna yang lebih gelapnya lagi ya. Kita taruh di atas layer yang tadi warna yang apa ya? Yang agak cerahan seperti itu. Kemudian kita lanjut buat di mata sebelahnya. Kita buat warna gelap lagi. Kita pakai combine shape lagi ya. Oke, kemudian kita lanjut buat warna yang agak gelap lagi seperti yang di mata sebelumnya itu. Kita tetap pakai setting combine shape layer. Dan di sini saya tetap menggunakan garis bantu seleksi ya. Oke, setelah selesai membuat warna yang agak gelap, sekarang kita membuat warna yang terang di bagian dalam matanya. Nah, untuk bagian terang ini kita taruh di paling bawah ya, di atas layer dasarnya. Kita pakai warna putih. Oke, sudah terlihat matanya, jadi sekarang lebih hidup ya. Nah, untuk membuat ini apa? Bagian dalam mata ya. Ya itu ini apa ya namanya ya? Selaput atau apa ya? Selaput mata ya. Di sini kita taruh paling atas layernya. Jangan kita create clipping mesh ke layar dasar ya. Jadi kita buat layer baru dan jangan kita create clipping mesh. Perhatikan layer yang ada di video ini. Kemudian kita buat bagian gelapnya. Nah, di bagian gelap ini kita baru create clipping mesh ke layer dasar yang selaput tadi. Oke, kita pakai new layer lagi karena beda warna ya. Oke, di sini warnanya kita ambil warna terang seperti itu. Oke, setelah selesai, sekarang kita
kita duplikat layer bola matanya ya. Kita ingin beri warna seperti itu. Kita create clipping mesh. Setelah diduplikat, kita create clipping mesh kembali. Kita turunkan opacity-nya. Nah, di sini untuk mentransformnya, kan saat kita duplikat itu kan pasti ada dua ini ya, dua point pen tool yang mata sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk kita atur saat ingin menyesuaikannya, kita seleksi terlebih dahulu seperti itu, baru kita Ctrl T untuk transform. Kita kecilkan. Oke, sudah kita kecilkan seperti itu. Kita langsung checklist saja. Oke, baik, kemudian kita beri warna. Nah, di sini juga sesuai keinginan saya ya. Jadi yang saya rasa cocok ya saya buat. Dan untuk warna juga tidak wajib seperti yang ada di video ini seperti itu. Kalian bisa kreasikan tersendiri dengan warna apa yang kalian menurutnya cocok seperti itu. Oke, di sini saya pakai warna biru ya. Setelah itu kita lanjut, kita duplikat lagi layernya, kemudian kita create clipping mesh, kemudian kita kecilkan. Nah, untuk elips yang ini kita nanti beri warna hitam. Ini untuk supaya matanya itu lebih terlihat hidup, dia fokus kemana seperti itu. Untuk membuatnya ini bisa kita pakai combine shape lagi, kemudian kita pakai ellipse lagi untuk membentuk lingkarannya ya. Nah, di sini saya membuat cara gampangnya, kita pakai pen tool, kita klik Ctrl plus Alt, kemudian kita drag, kita geser, itu otomatis sudah menduplikat. Oke, lanjutnya kita seleksi ya, kemudian kita Ctrl T untuk memindahkan, kita pindahkan ke dalam bola matanya, kita taruh tengah-tengah ya, kemudian kita checklist. Oke, selanjutnya kita aktifkan layer mask. Kita ingin masking di bagian warna biru ya. Kita pakai brush tool, kemudian kita atur opacity-nya menjadi 35% dan flow-nya 80%. Ini settingan saya ya, saya biasanya memakai seperti itu. Atau kalau kalian punya settingan tersendiri, bisa pakai settingan sendiri saja seperti itu. Dan kita menggunakan brush dengan hardness 0%. Oke, maaf, di sini saya salah layer ya. Kita ke layer yang warna biru, kita aktifkan layer mask, kemudian kita masking. Dan untuk masking jangan ditahan ya pada saat masking di mouse-nya. Kita masking dengan cara mengklik seperti itu, diklik, klik, klik. Oke, kemudian kita buat lagi warna cerah di bagian bola matanya supaya terlihat lebih hidup lagi.
kita pakai combine shape lagi ya, karena warnanya sama, warna cerah yang bola mata kanan dan bola mata kiri sama, jadi kita pakai combine shape agar memperirit layer seperti itu. Oke, kita beri warna cerah. Kemudian kita masking kembali, kita aktifkan layer mask dan kita masking. Oh ya, pada saat masking perhatikan layer foreground dan background di bagian paling bawah sebelah kiri ya di Photoshop kalian. Nah, untuk foreground hitam itu untuk menghapus, dan untuk foreground putih itu untuk memunculkan kembali seperti itu. Kita buat highlight matanya ya, kita pakai rectangle tool. Kita di sini pakai setting new layer ya, kita buat layer baru seperti itu. Nah, untuk warna yang sama kita pakai combine shape saja. Oke, kemudian kita kasih warna putih pekat ya, karena ini untuk highlight matanya, cahaya dari matanya seperti itu. Kita pakai combine shape kembali. Oke, sudah jadi. Kemudian kita masking kembali, kita aktifkan layer masknya. Nah, di sini shape-nya belum masuk ke ini ya, belum masuk ke grupnya, jadi kita blok semua layernya terlebih dahulu, lalu kita drag ke dalam grupnya. Nah, oke, baik teman-teman, di part 1 kali ini sudah jadi ya matanya jadi seperti ini. Oke, baik teman-teman, cukup sekian video part yang pertama ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.